At Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, rata-rata pengeluaran per kapita untuk rokok di Indonesia meningkat berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS 2022. Kondisi ini mengkhawatirkan karena tingginya konsumsi rokok berdampak pada ekonomi dan kesehatan. Di sisi lain, tantangan mengubah kebiasaan merokok semakin berat sehingga butuh bermacam terobosan. Itulah yang diupayakan Komnas Pengendalian Tembakau dengan menggelar shopping race di Tangerang Selatan. Jurnalis KBR Nafisa Diana menyaksikan langsung keseruan kampanye edukatif tersebut. Simak kisahnya berikut ini. Oke, dengar suara peluit, langsung kita lihat tempat belanjanya. Oke, silakan. 3, 2. Pasar modern Bintaro, Tangerang Selatan mendadak ramai. Sekitar 40 ibu-ibu bercelemek kuning menyerbu kios-kios pedagang. Dalam hitungan menit, para ibu berpindah dari satu lapak ke lapak lain, membeli bahan pangan seperti sayur, telur, ikan, dan daging. Mereka adalah peserta balapan belanja atau shopping race yang digelar Komnas Pengendalian Tembakau Kamis 8 Juni 2023 lalu. Para ibu ditantang membelanjakan uang untuk membeli pangan bergizi dalam tempo 30 menit. Ini merupakan kampanye untuk mengurangi konsumsi rokok di tingkat keluarga, dengan tema daripada beli rokok, mending beli kebutuhan pokok. Ketua Panitia Kampanye Kreatif Komnas Pengendalian Tembakau, Taufik Hidayat. The power of emak-emak tentunya untuk berbelanja makanan kebutuhan pokok yang sehat. Dari nutrisinya, protein, karbohidrat, dan lain sebagainya. Mungkin kalau harganya 15-20 ribu per bungkus, mungkin ya 5 hari atau 7 hari ya. Untuk mereka yang merokok dengan uang 100 ribu rupiah, ibu-ibu itu bisa belanja makanan sehat loh. Edukasi mesti gencar dilakukan untuk mengubah gaya hidup masyarakat, sebab konsumsi rokok ternyata melampaui kebutuhan penting lainnya. Data Badan Pusat Statistik 2022 mencatat rata-rata pengeluaran per kapita untuk rokok mencapai Rp82.000 dalam sebulan. Nilai itu naik 7% lebih dibanding tahun sebelumnya. Bahwa orang lebih mudah membelikan rokok. Karena kita tahu nomor 2 setelah beras itu sangat mengerikan. Jadi bahwa kita sekaligus memberikan informasi bahwa ternyata harusnya itu bukan rokok yang nomor 2. Harusnya itu kita bisa beli telur, kita bisa beli daging, sayuran, buah-buahan. Harusnya itu di top 5 belum. Para ibu menjadi sasaran kampanye karena berperan sentral dalam urusan dapur dan keuangan. Dengan perannya ibu-ibu di rumah, dengan perannya ibu-ibu di masyarakat, itu edukasi yang kita harapkan pada acara hari ini bisa tertular dari mereka. Mereka juga diedukasi tentang jenis-jenis makanan bernutrisi. Shopping race bukan mencari yang tercepat, tetapi yang paling tepat dalam berbelanja. Kadang-kadang mereka belinya karbo-karbo aja, protein-protein aja. Pada hari ini mereka terinformasi bahwa ini loh makanan yang bagus, A, B, C, D, E yang harus beli. Karena ibu-ibu itu kan menteri kesehatan. Kalau rokok kan merusak ya kalau ini. Jadinya pengen tahu seperti apa sih biar kita bisa hidup sehat. Evi antusias mengikuti shopping race karena sadar akan bahaya rokok. Suaminya sudah bertahun-tahun merokok. Dampak buruk rokok pernah menyebabkan sang suami jatuh sakit. Meski begitu, mengubah kebiasaan bukanlah perkara mudah. Ya memang mau nggak mau tidak merokok ya. Setelah sembuh dicoba baru 2 bulan tidak bisa. Dicoba dengan dibantu makan permen. Lama-lama tapi nggak bisa terus tetap ngerokok. Tapi ngerokoknya mungkin sebungkus itu bisa 2 hari. Nah itu berjalan hanya cuma sampai 5 bulan. Anak Evi yang berusia 23 tahun juga merokok. Ia juga tak jemu mengingatkan sang anak untuk berhenti merokok. Dan saya juga menyarankan untuk anak saya lebih baik uangnya ditabung. Suami dan anak Evi bisa menghabiskan Rp75.000 saban hari demi membeli tembakau. Mereka menyisihkan penghasilan masing-masing khusus untuk konsumsi rokok. Tidak minta dengan orang tua atau suami juga tidak minta dengan istri karena yang penting uang gaji sudah tapi uang rokok dia udah simpen sendiri. Gitu. Itulah saya jadi semangat lah
menghindari tembakau tadi nih ya. Gara-gara merokok, apapun dia harus beli. Lain halnya dengan Fauzia, peserta shopping race ini sudah lega karena ketiga anaknya bukanlah perokok. Anaknya sempat satu tuh yang guru SMA itu. Sudah menikah itu suruh berhenti sama istrinya bisa. Fauzia patut khawatir karena mendiang suaminya meninggal karena kanker yang disebabkan oleh merokok. Perempuan 62 tahun ini kerap meminta sang suami berhenti mengkonsumsi tembakau tapi tidak digubris. Sampai bilang kalau nggak punya uang nanti rumah ini jual aja, kita pulang ke Cirebon. Beli di rumah daerah sana kan masih ada tabung, kok di sini kan harga rumah kan tinggi. Saya marah bilang gitu. Pengalaman pahit inilah yang membuat Fauzia bersemangat terlibat dalam kampanye anti rokok seperti yang dilakukan Komnas Pengendalian Tembakau. Taufik Hidayat dari Komnas Pengendalian Tembakau mengapresiasi dukungan dari para ibu peserta shopping race. Harapannya, kampanye kreatif semacam ini punya dampak berkelanjutan. Kami senang sekali dan kami berharap juga ada impact-nya. Selain masalah dari rokok itu sendiri yang memang berbahaya, jadi mereka jadi tahu makan makanan yang mereka beli yang sehat, yang bagus, yang sesuai isi piringku atau 4 sehat 5 sempurna. Demikian Saga KBR, saya Nafisa Deana. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.